Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Paman Rasulullah, Hamzah sang singa Allah. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muthalib tidaklah terdengar asing. Dia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan beliau menyebarkan agama Islam. Menjadi seorang paman, sahabat, sekaligus saudara sepersusuan, Hamzah tentu memiliki hubungan yang amat dekat dengan Rasulullah. Jadi, siapakah yang dimaksud singa Allah ini? Dialah Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya adalah Hamzah Abu Amarah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Hashim. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568 Masehi. Merujuk dari tahun dilahirkannya ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Haulah binti Wahib bin Abdul Manaf bin Juhroh. Hamzah dan Abdullah, ayah Rasulullah, adalah adik kakak dengan satu ayah, tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu. Haulah binti Huwaib adalah saudara sepupu Siti Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasul, bahkan sebelum mulai memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah dalam proses dan upaya menyebarkan ajaran agama Islam, Hamzah belum memeluk Islam. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia selalu ada untuk melindungi Nabi Muhammad SAW pada masa-masa sulit, dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelekkan hingga menyakiti Nabi. Apalagi Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah, sehingga disegani oleh banyak orang. Diriwayatkan bahwasanya asal mula Hamzah memutuskan memeluk Islam adalah karena kejadian kaum musyrikin yang melemparkan kotoran unta
pada kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Hamzah masuk Islam karena tidak terima Nabi Muhammad SAW diserang oleh Abu Jahal. Dikisahkan bahwasanya seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Safa. Di sana dia menyakiti dan memaki-maki Nabi Muhammad yang tidak membalas sepatah kata pun oleh beliau. Hal ini pun diceritakan oleh budak tadi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendapati cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian tegas, Hamzah merasa tidak terima. Dia pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun, pemuda itu mengangkat busur panah, kemudian memukulkannya kepada kepala Abu Jahal hingga terluka. Kemudian Hamzah berkata, "Apakah kau menghina Muhammad?" Dia melanjutkan, "Ketahuilah, sekarang aku telah mengikuti ajarannya. Jika kamu berani, silakan saja balas perlakuanku ini." Dan dari situlah Hamzah mulai memeluk Islam. Hamzah sempat dilanda keraguan karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas atas harga diri akan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga kemudian dia hanya meminta petunjuk pada Tuhan dan Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini pada Rasulullah SAW dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Tidak lupa Nabi Muhammad SAW juga mendoakan agar pamannya tersebut diberikan keteguhan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah karena dengan masuknya Hamzah ke agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi Muhammad menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum muslim dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasulullah dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasul dan pengikutnya mendapat tindak kekerasan lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah yang begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini menyebabkan banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam secara lebih dalam. Selain hal itu, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercayai untuk mendampingi Rasulullah
dalam setiap peperangan. Hamzah dalam Perang Badar tahun 2 Hijriah. Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Karena keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslim mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Quraisy pada Perang Badar. Sebab itulah mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Hamzah dalam Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Setelah Perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Uhud. Dalam perang ini, para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total lebih dari 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang, gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dengan dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga-jaga. Tapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang, dan ini menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari arah atas bukit Uhud. Di Perang Badar, beliau berhasil menghempaskan beberapa tokoh musyrikin seperti Syaibah bin Robi'ah, Tuaimah bin Adi, dan Utbah bin Robi'ah. Begitu pula pada Perang Uhud, Hamzah singa Allah ini berhasil menewaskan 30 orang lebih sebelum akhirnya gugur di tangan Wahsy, budak milik Jubair bin Mut'im. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau. Itu yang kemudian menjadi salah satu kisah yang melegenda. Kisah ini diawali saat Perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy saat itu berhasil melumpuhkan Tuaimah bin Adi hingga tewas. Tentu masih banyak kaum Quraisy lain yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah, yang mana merupakan ayah serta paman Hindun binti Utbah. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang
sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. Di dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari 367 sampai 368, Imam Bukhari menyebutkan kisah tentang kesyahidan Hamzah radhiyallahu anhu secara rinci, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sang pembunuhnya sendiri, yang akhirnya masuk Islam. Wahsy bertutur, sesungguhnya Hamzah telah membunuh Tuaimah bin Adi bin Hiyar, paman Jubair bin Mut'im di perang Badar. Majikanku Jubair bin Mut'im menawariku, jika engkau sanggup membunuh Hamzah, maka engkau merdeka. Wahsy melanjutkan kisahnya. Tatkala orang-orang bergerak pada tahun ini, peristiwa perang Uhud, penamaan ini didasarkan pada sebuah bukit di samping gunung Uhud yang dibatasi dengan sebuah lembah. Aku pergi bersama mereka untuk berperang. Ketika mereka telah berbaris rapi, siap memulai peperangan, majulah Siba dari barisan kaum musyrikin, seraya sesumbar menyerukan tantangan, adakah yang ingin beradu tanding denganku? Apakah engkau bersikeras menentang Allah dan Rasul-Nya? Dengan gesit, Hamzah akhirnya berhasil menghabisinya, sementara aku bersembunyi mengintai Hamzah di balik batu besar. Begitu jangkauan mata tombakku berada pada posisi yang tepat, maka aku lemparkan ke arah perutnya bagian bawah hingga tembus melalui kedua pangkal pahanya. Itulah saat kematiannya. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju area peperangan tadi, serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambilnya hati Hamzah kemudian dikunyah, walau akhirnya tidak ditelan dan dimuntahkan kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi Muhammad begitu sedih, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini. Artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Karena keberanian itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asadullah atau singa Allah. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah dan pemimpin para syuhada yang sangat tinggi dengan keyakinan serta teguh pendirian dalam menegakkan agama Islam.